Keterlibatan pasukan Korea Utara dalam perang Ukraina di sisi Rusia merupakan perkembangan yang signifikan dan kompleks. Berikut adalah beberapa alasan dan konteks di balik keputusan ini. Alasan keterlibatan pasukan Korut. Point 1. Dukungan militer untuk Rusia. Korea Utara telah mengirimkan sekitar 10.900 tentara ke Rusia, yang terlibat dalam pelatihan dan pertempuran di wilayah Kursk, dekat perbatasan Ukraina. Laporan menunjukkan bahwa mereka berfungsi sebagai bagian dari unit lintas udara dan marinir Rusia. Pengiriman ini merupakan bagian dari kesepakatan pertahanan strategis antara Rusia dan Korea Utara, yang mencakup dukungan militer dalam menghadapi agresi dari negara lain. Point 2. Masalah sumber daya manusia di Rusia. Rusia mengalami kekurangan tenaga militer akibat tingginya angka korban jiwa dalam konflik dengan Ukraina, yang diperkirakan mencapai 600.000 tentara. Dengan demikian, mengandalkan pasukan asing seperti Korea Utara menjadi solusi untuk mengisi kekosongan tersebut dan memperkuat barisan tempur mereka. Point 3. Pelatihan dan persenjataan. Tentara Korea Utara telah menjalani pelatihan di fasilitas militer Rusia dan dilaporkan membawa serta artileri serta peluncur roket untuk digunakan di medan perang. Ini menunjukkan bahwa Korea Utara tidak hanya mengirimkan pasukan, tetapi juga teknologi militer yang mungkin tidak dimiliki oleh Rusia. Point 4. Biaya yang lebih rendah. Penggunaan tentara Korea Utara juga memberikan keuntungan finansial bagi Rusia. Gaji untuk tentara Korea Utara lebih rendah dibandingkan dengan prajurit kontrak Rusia, sehingga mengurangi beban biaya bagi Moskow dalam jangka panjang. Tantangan integrasi. Meskipun keterlibatan tentara Korea Utara dapat memberikan dukungan tambahan bagi Rusia, ada tantangan signifikan terkait integrasi kedua angkatan bersenjata ini. Perbedaan dalam doktrin militer, budaya, dan bahasa dapat mempengaruhi efektivitas kolaborasi mereka di medan perang. Selain itu, ketidakpahaman terhadap taktik modern yang banyak digunakan dalam konflik Ukraina, seperti penggunaan drone, dapat menjadi hambatan bagi pasukan Korut. Kesimpulan. Keterlibatan pasukan Korea Utara dalam perang Ukraina mencerminkan dinamika baru dalam geopolitik global, di mana negara-negara dengan kepentingan bersama berusaha saling mendukung untuk mencapai tujuan strategis mereka. Namun, tantangan integrasi antar angkatan bersenjata menunjukkan bahwa meskipun ada keuntungan potensial, efektivitas kolaborasi ini masih perlu diuji di lapangan. Motivasi utama Korea Utara untuk berpartisipasi dalam perang Ukraina di sisi Rusia berakar dari beberapa faktor strategis dan politik yang saling terkait. Alasan keterlibatan. Point 1. Dukungan militer untuk Rusia. Korea Utara telah berkomitmen untuk mendukung Rusia hingga mencapai kemenangan di Ukraina. Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choi San-hui, menyatakan bahwa hubungan militer antara kedua negara telah mencapai tingkat baru, dan mereka akan berdiri di samping Rusia dalam perjuangan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan negara mereka. Point 2. Kerjasama pertahanan. Keterlibatan ini juga merupakan bagian dari perjanjian pertahanan yang ditandatangani antara Rusia dan Korea Utara pada Juni 2024, yang mencakup klausul saling membantu jika salah satu negara menghadapi agresi. Hal ini mencerminkan keinginan Korea Utara untuk memperkuat aliansi strategisnya dengan Rusia dalam menghadapi tekanan dari AS dan sekutunya. Point 3. Kebutuhan untuk memperkuat kapabilitas militer. Korea Utara melihat partisipasi dalam konflik ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas militernya, termasuk pelatihan dan akses ke teknologi militer Rusia. Dalam konteks ini, Korea Utara juga berharap dapat memperoleh senjata canggih dan teknologi terkait, yang dapat memperkuat posisi pertahanannya di kawasan. Point 4. Memperkuat posisi geopolitik. Dengan terlibat dalam perang Ukraina, Korea Utara berusaha menunjukkan kekuatan dan ketahanan terhadap tekanan internasional, khususnya dari AS dan sekutunya. Ini juga merupakan langkah untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik dan menegaskan bahwa mereka adalah pemain penting dalam geopolitik global. Kesimpulan. Keterlibatan Korea Utara dalam perang Ukraina mencerminkan kombinasi dari dukungan militer kepada Rusia, penguatan hubungan pertahanan bilateral, serta upaya untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Semua ini dilakukan dalam konteks menghadapi tantangan dari kekuatan Barat, khususnya AS, yang dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan dan keamanan Korea Utara.
Perbedaan budaya dan doktrin perang antara Rusia dan Korea Utara memainkan peran penting dalam mempengaruhi kerjasama militer mereka, terutama dalam konteks keterlibatan Korea Utara dalam perang Ukraina. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Perbedaan budaya. Point 1. Filosofi militer. Rusia memiliki tradisi militer yang kaya dan beragam, dengan fokus pada strategi yang lebih modern dan adaptif. Sebaliknya, Korea Utara cenderung mengandalkan doktrin militer yang lebih kaku, berakar pada ideologi Juche dan pengaruh dari era Perang Dingin. Ini dapat menciptakan ketegangan saat kedua negara berusaha untuk beroperasi bersama di medan perang. Point 2. Pengalaman tempur. Rusia terlibat dalam berbagai konflik modern, memberikan mereka pengalaman praktis dengan taktik dan teknologi terbaru. Sementara itu, Korea Utara memiliki pengalaman terbatas dalam konflik berskala besar sejak Perang Korea. Hal ini dapat mempengaruhi cara kedua negara berkolaborasi dan beradaptasi di lapangan. Point 3. Komunikasi dan bahasa. Kendala bahasa menjadi tantangan signifikan. Pasukan Korea Utara dilaporkan hanya dilatih dalam beberapa istilah dasar militer Rusia, yang dapat menghambat koordinasi yang efektif di antara unit-unit gabungan. Keterbatasan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan mengurangi efektivitas operasi bersama. Doktrin perang. Point 1. Strategi pertahanan. Doktrin militer Rusia saat ini menekankan penggunaan kekuatan konvensional yang fleksibel dan responsif terhadap ancaman, termasuk penggunaan senjata nuklir sebagai opsi pencegahan. Sementara itu, Korea Utara memiliki pendekatan yang lebih defensif dan terfokus pada pengembangan senjata nuklir sebagai alat utama untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Perbedaan ini dapat menyebabkan pergeseran dalam prioritas saat merencanakan operasi militer bersama. Point 2. Taktik pertempuran. Rusia cenderung menggunakan taktik yang lebih kompleks dan terintegrasi, termasuk penggunaan drone dan sistem senjata canggih. Di sisi lain, taktik Korea Utara lebih sederhana dan bergantung pada kekuatan angka serta serangan langsung. Ketidakcocokan ini bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan misi gabungan. Point 3. Integrasi unit militer. Pasukan Korea Utara yang dikerahkan ke Rusia telah ditempatkan dalam unit-unit Rusia seperti Brigade Udara dan Korps Marinir. Namun, proses integrasi ini tidak selalu mulus karena perbedaan dalam pelatihan, prosedur operasi standar, dan filosofi militer. Hal ini bisa mengakibatkan kesulitan dalam mencapai tujuan strategis bersama. Kesimpulan. Perbedaan budaya dan doktrin perang antara Rusia dan Korea Utara menciptakan tantangan signifikan bagi kerjasama militer mereka. Meskipun keduanya memiliki kepentingan strategis untuk saling mendukung, perbedaan dalam filosofi militer, pengalaman tempur, komunikasi, serta pendekatan taktis dapat mempengaruhi efektivitas kolaborasi mereka di medan perang Ukraina. Kehadiran pasukan Korea Utara dalam perang Ukraina membawa sejumlah dampak signifikan terhadap strategi perang Rusia. Berikut adalah beberapa aspek utama dari dampak tersebut. Point 1. Peningkatan kapasitas militer. Korea Utara telah mengirimkan sekitar 10.000 hingga 12.000 tentara ke Rusia, yang sebagian besar ditempatkan di wilayah Kursk dan terlibat dalam pelatihan serta operasi tempur. Kehadiran pasukan ini memberikan Rusia tambahan tenaga manusia di tengah kekurangan pasukan akibat tingginya angka korban di medan perang. Dengan demikian, Korea Utara berfungsi sebagai sumber daya tambahan yang dapat memperkuat lini depan Rusia. Point 2. Kerjasama teknologi militer. Sebagai imbalan atas dukungan militer, Korea Utara kemungkinan akan mendapatkan akses ke teknologi militer modern dari Rusia, termasuk senjata nuklir taktis dan sistem senjata canggih lainnya. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan militer Korea Utara tetapi juga memperkuat posisi Rusia dalam konflik dengan Ukraina, dengan harapan bahwa transfer teknologi ini dapat membantu kedua negara menghadapi sanksi dan tekanan internasional. Point 3. Strategi pertahanan bersama. Kehadiran pasukan Korea Utara mencerminkan perjanjian pertahanan yang ditandatangani antara kedua negara, yang memungkinkan mereka untuk saling membantu dalam menghadapi agresi eksternal. Ini mengubah dinamika strategi perang Rusia, karena Moskow kini dapat mengandalkan aliansi yang lebih kuat dengan Korea Utara untuk memperkuat posisinya di Ukraina. Point 4. Dampak pada moral dan persepsi global.
Keterlibatan Korea Utara dalam perang ini dapat mempengaruhi moral pasukan Rusia dan persepsi global tentang konflik tersebut. Bagi Rusia, dukungan dari Korea Utara menunjukkan solidaritas melawan tekanan Barat, sementara bagi Ukraina dan sekutunya, kehadiran pasukan Korut menambah tantangan strategis dan meningkatkan kekhawatiran tentang eskalasi konflik. Ini juga bisa memicu reaksi lebih besar dari negara-negara Barat, termasuk peningkatan bantuan militer untuk Ukraina. Point 5. Tantangan integrasi. Walaupun kehadiran pasukan Korea Utara memberikan keuntungan, ada tantangan dalam integrasi mereka ke dalam struktur militer Rusia. Perbedaan dalam doktrin militer dan budaya dapat menghambat efektivitas kolaborasi di lapangan. Pasukan Korea Utara perlu beradaptasi dengan prosedur operasi standar Rusia, yang bisa memakan waktu dan menimbulkan risiko kesalahan operasional. Kesimpulan. Secara keseluruhan, kehadiran pasukan Korea Utara di Ukraina memberikan dampak yang kompleks terhadap strategi perang Rusia. Meskipun menawarkan keuntungan dalam hal kapasitas militer dan kerjasama teknologi, tantangan integrasi dan dampak pada moral serta persepsi global tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak selama konflik berlangsung.